Selamat bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini materinya adalah tentang sistem rekrutmen. Jadi dalam manajemen sumber daya manusia yang telah kita pelajari ada dua aspek yang menyangkut sumber daya manusia dalam manajemen, yakni man dan motivation. Sebelumnya kita telah pelajari tentang aspek motivation. Nah, saat ini tentang aspek man, yaitu lebih terkait pada bidang-bidang administratif di dalam memanage sumber daya manusia. Di antaranya ada rekrutmen, kemudian ada juga kompetensi atau training, serta ada kompensasi atau penggajian, kemudian pengaturan jadwal, dan sebagainya. Untuk yang pertama adalah rekrutmen. Kita lihat apa definisinya. Jadi rekrutmen ada beberapa sumber. Yang pertama dari Klein Hans dan kawan-kawan, bahwa rekrutmen adalah proses untuk mencari dan mendapatkan karyawan atau staf baru. Kegiatan ini melibatkan bagaimana menarik para individu dengan secara teratur untuk mendapatkan jumlah yang cukup dengan kualifikasi yang tepat dan memotivasi mereka untuk melamar kepada jenis pekerjaan tertentu di dalam sebuah organisasi. Itu jadi Klein Hans menyatakan bahwa rekrutmen itu adalah proses yang teratur dilakukan oleh perusahaan untuk mencari dan mendapatkan karyawan baru. Kemudian dari Yogeswari Laksmangiri, rekrutmen itu dipahami sebagai proses mencari dan mendapatkan pelamar untuk pekerjaan. Nah, jadi bisa dipilih di antara beberapa orang yang melamar, dipilih orang yang tepat. Kemudian dilanjutkan di sini, secara teoritis, rekrutmen proses atau proses rekrutmen itu diakhiri dengan diterimanya pelamar. Secara praktek, kegiatan rekrutmen itu pasti diperpanjang dengan menseleksi atau menyaring lagi para pelamar sehingga yang tidak qualified atau tidak memenuhi kualifikasi akan dieliminasi. Kemudian yang berikutnya dari Git dan kawan-kawan, rekrutmen adalah menghasilkan para pelamar untuk jenis pekerjaan tertentu dengan proses pemilihan atau seleksi dari pekerjaan yang ditawarkan kepada mereka. Jadi dari ketiga pengertian ini kita bisa melihat bahwa proses rekrutmen itu akan dilanjutkan dengan proses seleksi. Proses rekrutmen adalah tahap pertama untuk mendapatkan calon-calon karyawan atau staf baru. Sehingga dengan adanya para pelamar itu bisa diseleksi. Jadi kita lihat bahwa setelah proses rekrutmen ini ada proses seleksi. Nah, bagaimana mereka menseleksinya itu tergantung dari kriteria yang diperlukan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya, kenapa rekrutmen itu penting? Karena ternyata dalam sebuah perusahaan di mana tingkat produktivitas karyawan itu sangat berarti, itu sebelumnya ternyata ditentukan oleh proses rekrutmen.
Jadi proses rekrutmen berdampak pada produktivitas di perusahaan. Seringkali manajemen perusahaan tidak menyadari bahwa kerugian atas kinerja karyawan yang rendah itu bukan dari program trainingnya atau bukan dari cara memotivasi karyawannya, tapi diawali dari proses rekrutmen yang salah. Manajemen juga perlu membangun sistem rekrutmen yang baik sehingga nantinya akan mendapatkan karyawan yang kompeten atau terkait dengan tingkat kompetensi yang baik pula. Ya, mari kita lanjutkan tentang proses rekrutmen. Jadi sebelumnya kita telah bahas bahwa proses rekrutmen akan berdampak pada produktivitas. Perusahaan seringkali tidak menyadari kalau produktivitas karyawan ternyata bukan hanya pada saat training atau pada saat memotivasi. Jadi ketika kinerja karyawannya itu rendah, ternyata itu semuanya diawali dari proses rekrutmen yang salah. Mungkin staf yang kita rekrut tidak memiliki kompetensi yang kita perlukan. Atau mungkin juga staf yang kita rekrut memiliki kelemahan-kelemahan yang tidak kita seleksi sebelumnya. Sehingga proses rekrutmen ini sangat penting untuk bisa menentukan produktivitas karyawan dan perusahaan selanjutnya. Jadi sangat penting bagi perusahaan untuk bisa membangun sistem rekrutmen yang baik. Jadi di dalam sistem rekrutmen itu ada dimensi-dimensinya. Yang pertama sistem rekrutmen itu sendiri, yang kedua itu standar dari rekrutmen, dan juga yang ketiga ada dimensi atau faktor tim penguji. Dari yang pertama itu sistem rekrutmennya. Kita banyak melihat contoh-contoh bahwa dalam merekrut staf atau karyawan itu sebuah perusahaan memiliki satu sistem. Salah satu contohnya adalah menggunakan proses periklanan, ya, mengiklankan ada lowongan kerja, atau ada proses juga untuk mencari referensi. Nah, ini nanti kita bahas tersendiri bagaimana sumber dari karyawan itu diperoleh. Nah, yang kedua, setelah sistem rekrutmennya nanti ada tahapan rekrutmen. Kita juga akan bahas sebentar lagi. Kemudian ada standar. Jadi sangat penting, jadi sebelum melakukan rekrutmen itu perusahaan menetapkan standar karyawan yang diperlukan oleh perusahaan. Nah, ini ada bagiannya nanti dalam perencanaan sumber daya manusia. Jadi pekerjaan-pekerjaan apa yang perlu diselesaikan dalam sebuah perusahaan. Nah, baru di situ ditetapkan orang seperti apa yang mampu menyelesaikan jenis pekerjaan tersebut. Nah, dari situ baru kita bisa menetapkan standar kualifikasi karyawan yang diperlukan yang akan kita rekrut kemudian. Nah, selanjutnya ada tim penguji. Jadi setelah sistemnya dibentuk, standar ditetapkan, begitu ada pelamar-pelamar yang masuk, baru masuk ke dalam tim penguji. Itu juga ada beberapa cara penilaian yang nanti akan kita bahas.